Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat zuhur Masjid Baharudin Betepal, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah sampai hari ini di bulan suci, bulan kemuliaan, yaitu di antara bulan Ashhurul Hurum, bulan Rajab. Hari ini 9 Rajab bertepatan dengan 9 Januari 2025. Ada sebuah riwayat mengatakan, mintalah engkau panjang umur bisa sampai di bulan Ramadan, atau paling tidak bisa sampai di bulan Rajab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan zuhur ini saya akan menyampaikan ada peribahasa yang sangat bagus, peribahasa Arab. Apa itu? Khairun nas man kappa fakkahu wa fakka kafahu wa syarrun nas man fakka fakkahu wa kappa kafahu. Unik kalimatnya, sepintas kok sama, tapi sungguh sangat beda. Khairun nas, sebaik-baik manusia terbaik. Man kappa fakkahu, yaitu orang yang bisa menahan mulutnya, tidak banyak omong. Wa fakka kafahu, justru dia membuka tangannya, tidak banyak bicara tapi banyak bekerja, tidak banyak omong tapi banyak action. Itu manusia terbaik. Tentu harus dibatasi. Tidak seluruhnya kita ini kemudian tidak bicara. Ya tetap bicara, tapi maksudnya jangan sampai kita ini banyak omong yang kemudian dengan omongan kita mencelakakan kita. Maka dalam peribahasa ini, orang terbaik adalah orang yang tidak banyak omong tapi banyak aksi, banyak karya. Seperti panjenengan bekerja sudah tahu SOP yang harus dikerjakan, tidak perlu banyak bicara, action. Nah, ya mungkin yang banyak bicara ya pemimpin memberikan pengarahan, lainnya action, jangan banyak bicara. Dalam hal ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iktanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Dan itu menekankan di dalam aksi, di dalam pakka kapahu, bagaimana dan apa yang harus dilakukan, bukan apa bicara apa. Gitu kan? Masa mudamu gunakan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua. Karena di masa muda itu memungkinkan seseorang bisa menyempurnakan dalam melakukan amal. Kemudian masa sehat sebelum datang masa sakit, karena dia pun memungkinkan untuk bisa melakukan hal yang banyak kebaikan sebelum datangnya waktu sakit. Masa hidup sebelum datang masa mati jelas. Masa kaya sebelum datang
bangkrut, banyak aksi. Maka orang yang terbaik dalam peribahasa Arab ini, khairun nasi man kappa fakkahu wa fakka kafahu. Orang yang bisa menahan mulutnya, tidak asal bicara, tetapi justru banyak membuka tangannya, kerja yang baik. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man fakka fakkahu wa kappa kafahu. Mirip-mirip sepintas itu. Siapa? Man fakka fakkahu, orang yang suka membuka mulutnya, banyak omong. Wa kappa kafahu, justru menahan tangannya, tidak mau berbuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang banyak bicara itu, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini dua malah ini. Seorang muslim itu adalah mereka yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari ucapannya yang bisa menyakiti orang lain, dan dari perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Ini dua-duanya, omong dan action. Jangan sampai orang muslim itu menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan. Nah, kalaupun kita bicara, bicara yang baik. Bicara baik ini, bicara yang bisa membaikkan orang lain. Kan ada bicara ini seperti baik, tapi merugikan orang lain. Seperti baik, tapi nipu. Nah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tahu besok akan dibalas semua aktivitasnya. Kalau bicara yang baik, aduh, saya dalam kondisi emosi, saya dalam kondisi labil seperti ini, saya takut kalau saya bicara salah, maka lebih baik diam. Auliyasmut, kata Nabi, diammu itu adalah action yang terbaik. Diam itu amal yang terbaik. Nah, sekarang ini dunia medsos, semua orang gampang bicara, mulutnya tidak bicara, tapi tangan yang bicara merupakan kata-kata. Hati-hati, semua ada hisabnya. Lakukan apa yang kita lakukan dengan lisan kita, lakukan apa yang kita lakukan dengan action kita, dengan mengetiknya, dengan mencatnya kita, pastikan semua mendatangkan kemanfaatan yang baik, semua mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam peribahasa berikutnya, wa kam min kaffati fakka fakat kuku pahum. Betapa banyak orang yang menahan tangannya, tidak suka menolong, justru membuka mulutnya. Ngomong dok, tidak pernah ada aksinya. Berapa banyak orang itu? Banyak. Fakam min kaffati fakka fakat kuku pahum. Berapa banyak orang yang menahan tangannya, tidak suka menolong, lalu banyak bicara. Dan berapa banyak orang yang membuka tangannya, sedikit bicara. Nah, ini peribahasa, tapi bukan sesuatu hal yang menjadikan kita, oh kalau gitu amal saja. Tentu tidak harus. Karena orang berbuat baik di suatu kampung itu perlu kesepakatan bersama dalam kebaikan. Menurutnya baik, tapi menurut warga yang lainnya, waduh itu mengganggu kita. Tentu harus ada bicara, harus ada komunikasi. Dalam prakteknya dua hal ini menjadi timbangan. Bicara yang diperlukan, lakukan yang benar.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kupu puku kakum wa puku kupu pakum. Tahanlah mulut-mulut kalian, jangan jaga mulut-mulut kalian, dan bukalah tangan-tangan kalian, yaitu suka menolong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kembali kepada apa yang menjadi sandaran kita beramal. Lakukan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, perhatikan apa yang kau perbuat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang kau perbuat bisa menjadikan bekal akhirat kalian. Bekal hari esok apa yang kita keluarkan dari mulut kita, berupa nasihat, berupa anjuran kebaikan, berupa sesuatu yang bisa membuat motivasi bagi orang di jalan kebenaran, dan apa yang kau lakukan dengan amal kalian, semua punya proyeksi kebaikan menjadi bekal akhirat. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah Maha mengetahui secara rinci apa-apa yang kalian kerjakan, apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan amalan itu amalan yang benar, amalan yang baik, amalan yang mengantarkan kita keselamatan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Rabbana, di bulan Rajab ini berkahi kami semua ya Allah. Berikan kami sehat wal afiat, berikan kami semangat kekuatan untuk bisa menunaikan amal-amal soleh di bulan kemuliaan. Bukankah janjimu ya Rabb, siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan-bulan suci, di bulan-bulan yang kumuliakan, pahalanya begitu sangat besar. Berikan kami kemampuan kekuatan ya Allah untuk menjauhi dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang lainnya, sebab kami takut akan murka darimu, akan ajab darimu ya Allah. Ya Rabbana, ampuni semua dosa kesalahan kami. Bukankah bulan-bulan suci ini, bulan yang kau muliakan ini adalah bulan ampunan dan rahmatmu tercurah kepada kami semua. Ya Rabbana, ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Engkau baikkan pula kehidupan anak-anak kami ya Allah. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia. Ya Rabbana, Engkau lah yang mencurahkan maghfirah, Engkau lah yang mencurahkan rahmat kepada kami, dan Engkau yang mencurahkan kebaikan pada kami dan negeri kami tercinta. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.